Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam, tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Yang saya akan bahas adalah tentang BUMS, BUMS. Pengertian BUMS. BUMS yang kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Swasta, adalah sebuah badan usaha yang tidak dikelola oleh negara, melainkan oleh seseorang atau pihak tertentu. Yang kedua, ciri-ciri BUMS. Pertama, badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Dua, pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh pemegang perusahaan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tiga, dalam pembagian laba berdasarkan pada memiliki saham atau modal terbanyak. 4. Badan usaha yang memiliki badan hukum. 5. Dijalankan dan dimodali oleh perorangan banyak orang atau berkelompok. 6. Para anggota memiliki hak suara sesuai dengan jumlah modal atau saham. 7. Dapat menjual saham melalui bursa efek. 8. Modalnya dapat diperoleh dari lembaga keuangan baik itu bank walaupun non-bank. Yang ketiga, peran BUMS. Peran BUMS yang pertama, membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak dan lain-lain. Kedua, sebagai partner pemerintah dalam mengusahakan SDA. 3. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah. 4. Membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa non-migas. Yang keempat, bentuk-bentuk BUMS. Bentuk-bentuk BUMS antara lain perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang bentuknya paling sederhana, sumber modalnya dari pemilik pribadi dan dikelola sendiri oleh pemiliknya. Perusahaan jenis ini sangat mudah berpindah tangan dan dapat ditutup kapan saja. Kelanjutan perusahaan tergantung pada pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua, persekutuan perdata, yaitu perusahaan yang didirikan dengan partner yang mempunyai profesi yang sama dan perusahaan didirikan atas nama bersama. Yang ketiga, persekutuan firma, yaitu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Firma ini merupakan sekutu yang bersifat tanggung rentang, yaitu jika salah satu membuat utang, maka sekutu yang lainnya akan terkait dengan utang tersebut. Yang keempat, persekutuan komanditer, atau yang lebih dikenal dengan CV, adalah perusahaan ini terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertugas untuk menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif yang menyetorkan modal, keuntungan dan kerugian dibagi atas dasar perjanjian awal dibentuknya perusahaan. Yang terakhir ialah perseroan terbatas, merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum dan modal yang dimiliki
terdiri dari atas saham-saham sehingga seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan yang harus disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemilik saham. Mungkin hanya ini saya bisa sampaikan. Bila ada kesalahannya itu datang dari diri saya sendiri, bila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.